Syukur kami naikkan untuk pribadi-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Yesus, Engkau yang akan bertahta dan terus bertahta dalam kehidupan kami. Berkaryalah lebih lagi Tuhan, dan kami siap untuk Kau bentuk. Kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Terimalah pujian dan sembah kami Yesus. A symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one but the one we adore. Like a symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one but the one we adore. A symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one but the one we adore. Like a symphony, all in harmony, we will raise you a sound. It's a song of love for no other one than the one we adore. Yahweh, Yahweh, the Most High God, the Most High God. Oh Yahweh, Yahweh, the Most High God.
Shalom saudaraku yang terkasih, saya ingin memberikan untuk renungan Voice of Hope hari ini. Saya akan awali dengan sebuah pertanyaan buat kita semua. Setiap kali kita merayakan Paskah, kira-kira menurut kita semua penderitaan Tuhan Yesus yang paling berat adalah dalam bagian apa? Mungkin sebagian daripada kita ada yang berkata ketika mahkota duri ditancapkan di kepala, atau ketika tubuhnya dicambuk dengan paku yang sedemikian besarnya sehingga kait itu mengambil daging, ya. Banyak daging punggung Tuhan Yesus yang tercabik-cabik, atau ketika dia memikul kayu, atau ada yang bilang yang paling berat adalah ketika paku itu ditancapkan di tangannya Tuhan Yesus, atau ada juga yang bilang di Taman Getsemani lah itu penderitaan yang paling berat. Tapi kalau menurut saya, penderitaan yang paling berat pada zaman atau ketika Tuhan Yesus disalibkan adalah ketika ia menyerukan sebuah kalimat di dalam Matius 27 ayat 46. Dikatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Keterpisahan dengan Bapaknya yang sama sekali belum pernah terjadi di dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus ini. Itulah merupakan penderitaan yang sangat berat. Karena apa? Karena Tuhan sedang mewakili kita. Ia sedang mengambil dosa kita. Dan ia harus mengalami keterpisahan dengan Allah. Saudara, bukankah kondisi orang berdosa adalah mengalami keterpisahan yang tidak pernah ada obatnya, yang tidak pernah ada solusinya? Bagaimana manusia bisa menjadi satu lagi dengan Allah? Ada dinding pemisah yang tidak bisa dirobohkan. Manusia benar-benar terpisah dan tidak akan ada lagi peluang untuk bisa menjadi satu dengan Allah. Sampai Anak Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus, firman itu menjadi manusia, menjadi seorang hamba, berdiam di antara kita, mengambil tubuh kita secara manusia. Akhirnya ia harus disembelih, artinya mati sebagai anak domba yang tak bercacat dan yang sempurna. Dan penggenapannya di kayu salib, ia menyerahkan nyawanya. Dan penderitaannya yang terberat adalah ketika ia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Bapa harus meninggalkan Yesus? Supaya kita orang-orang percaya mengalami kesatuan dengan Allah dan mengalami penyertaan dengan Allah selama-lamanya. Saudaraku, tidak ada hidup yang lebih indah kecuali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita menjadi satu dengan Dia. Makanya penderitaan yang paling berat di neraka, di dalam penghukuman yang kekal, bukannya panasnya api, bukannya pedang yang memotong tubuh, ya seperti gambaran-gambaran, ya. Banyak orang melihat katanya neraka itu lidah dipotong, leher dipotong, punggung disetrika, ada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di neraka. Saudaraku, penderitaan yang paling berat bukan itu. Tapi penderitaan yang paling berat adalah keterpisahan dengan Allah selama-lamanya bagi mereka yang ada di dalam penghukuman tersebut. Coba lihat di dalam 2 Tesalonika ayat 1, 8 dan 9. Saya akan bacakan dalam versi FAYH, firman Allah yang hidup. Allah akan menghakimi orang-orang yang tidak mau mengenal Dia dan yang tidak mau menerima rencananya untuk menyelamatkan mereka melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka akan dihukum di dalam neraka yang kekal, dipisahkan dari hadirat Tuhan untuk selama-lamanya dan tidak pernah dapat melihat kemuliaan kuasa-Nya. Nah, saudara perhatikan bahwa orang yang ada di dalam neraka yang kekal, mereka dipisahkan dari hadirat Tuhan untuk selama-lamanya dan tidak pernah melihat kemuliaan kuasa-Nya. Ini adalah penderitaan yang sangat berat, saudara. Tetapi kita orang-orang yang percaya, mengalami penyertaan Tuhan. Kita orang-orang menerima Injil Tuhan. Kita yang menerima dan mengaku dengan iman kita bahwa Yesus Kristus mati dan dibangkitkan untuk kita.
sebagai korban yang sempurna, dan tidak ada cara lain supaya kita didamaikan dengan Allah kecuali melalui iman kita kepada korban Kristus yang sempurna tersebut. Jadi yakinlah dan milikilah iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Yesus saja anak yang dikasihnya diberikan untuk kita, menderita buat kita dan mati buat kita, apalagi di dalam penyertaan kita sehari-hari. Dia bahkan memelihara kita dan menyertai kita sampai kita selesaikan tuntas semua tugas dan panggilan kita. Tetap semangat saudara, menghadapi apapun juga dalam kehidupan ini. Jangan pernah menyerah, karena Dia adalah Immanuel yang menyertai kita, dan Dia akan terus menyertai kita menghadapi apapun juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.